Saya sudah katakan itu semua sudah ada proses peradilannya. Ya ada prosesnya, tapi yang terjadi adalah ketidakadilan. Loh, oke, kita sikapi. Kalau ada proses peradilan yang tidak benar, kita sikapi. Oke, tapi apakah itu perintah Jokowi? Jangan terlalu Berada di rejimnya Jokowi. Kan? Kalau bobrok Listio Sigit Prabowo, siapa yang bertanggung jawab? Kita fokus bagian amnesti dan juga Bukan, abolisi. ini kaitannya begini, penegakan hukum dimulai dari hulu. Baik. Polisi yang mengumpulkan data, menganalisa, memanggil ahli. Tetapi kalau dimanipulasi di sisi ini, dipakai data itu di pengadilan, bagaimana penegakan hukum? Bang Rismon, ada yang bikin heboh ya, pemberian amnesti, abolisi, mulai dari Thomas Lembong, Hasto, Gus Nur, dan Ongen. Anda melihat ini sebagai political trial atau bukan? Saya tidak paham tentang bidang politik, itu pasti itu. Yang saya paham adalah penegakan hukum di zaman Joko Widodo itu benar-benar barbar, brutal, dan biadab. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Coba kita tengok kasus tragedi Kanjuruhan yang menewaskan berapa ratus orang itu. Di situ ada manipulasi, ya. Berapa durasi itu? 2 jam lebih itu durasi video CCTV di parkir di gate sekian itu hilang. Di kasus Jessica Wongso, kepolisian merekayasa barang bukti digital menggunakan software gratisan. Padahal pelakunya adalah Tito Karnavian, Kapolda saat itu. Krisnamurti, Direskrimum saat itu. Kepala Laboratorium Komputer Forensik, Muhammad Nur Al-Azhar. Software gratisan dipakai untuk mengabur-ngaburkan video CCTV sehingga pergerakan tangan Mirna Salihin itu seolah-olah mengambil sedotan dari atas gelas dan dituduhkan Jessica di situ menaruhnya. Itu perbuatan yang sangat manipulatif. Ya. Software yang digunakan itu cuma iRightsoft dan Freemake. Belum lagi kasus Vina Cirebon, sengaja itu ekstraksi SMS itu tidak dipakai dalam rekonstruksi. Jadi, belum lagi kasus KM50, 20 jam fiber optik itu putus. Itu semua terjadi di zaman Joko Widodo. Oke, jadi menurut Anda ketika ada Tom Lembong yang dikasuskan, begitu kemudian sekarang diberikan abolisi pun dengan Hasto, itu bagian dari kebrutalan hukum di zaman Jokowi? Hampir bisa dipastikan karena saya bilang ya, penegakan hukum di Indonesia itu hulunya kepolisian. Hulu dari hulu adalah laboratorium forensik. Kalau laboratorium forensik ada manipulatif, bisa diatur-atur jenderalnya, maka hancur penegakan hukum. Polisi maupun amnesti kepada Thomas Lembong, kemudian juga sampai Hasto, begitu. Itu bagian dari disebut tadi penegakan hukum di zaman Jokowi itu terlalu barbar. Anda setuju atau tidak? Ya, jadi kalau Bang Rismon mengatakan seperti itu, nggak apa-apa. Ya, justru itu menjadi catatan penting untuk penegakan hukum kita. Yang pasti yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ini Republik ini ada lembaga-lembaga negara. Ya, bukan Jokowi semata sebagai presiden ya langsung misalnya proses ini kasus pidanakan dia. Tapi kan ketahuan kalau misalnya ada kasus. Kenapa waktu itu Presiden Jokowi tidak turun tangan? Misalnya begitu, bukan maksudnya Bang? Jadi begini, ya ini namanya tanda kutip pengkritik, ya pembenci, apapun yang dilakukan kalau seorang presiden, ya katakan nanti dikatakan intervensi, dibiarin ya berjalan sebagaimana relnya peran tugas masing-masing, dibilang presiden tidak peduli pada penegakan hukum. Jadi semua itu tergantung persepsi bagaimana kita melihatnya. Yang pasti ada kewenangan lembaga-lembaga negara di situ. Itu berakhir di vonis pengadilan. Oh, jadi ini bukan salah Jokowi. Tidak ada sama sekali Presiden Jokowi pada saat itu intervensi dalam arti kewenangan. Karena itu murni kewenangan proses judikatif pengadilan yang memvonis itu. Termasuk proses hukum untuk Thomas Lembong sampai Hasto. Saya jamin Presiden Jokowi tidak ada urusan dengan Thomas Lembong, tidak ada urusan dengan Hasto. Mungkin mereka ada urusan dengan Pak Jokowi, iya. Tapi kalau Pak Jokowi tidak ada urusan dengan mereka-mereka itu. Gitu. Tidak ada urusan, Bang Rismon. Nggak ada urusan sama Jokowi. Coba lihat kasus Verdi Sambo. Kasus Verdi Sambo. Jelas-jelas polisi di situ.
memanipulasi. Tapi kalau kasus ini gimana menurut Anda? Empat kasus ijazah. ini. Ah, ah. Ya oleh karena itu Kasus Lembong, Hasto, kemudian cacat Onge. dari penegakan hukum ini kan sudah panjang. Dan itu menurut Anda yang dibiarkan? saya Menurut tahu. Rismon itu dibiarkan Mungkin Presiden? ribuan kasus lain yang tidak saya tahu. Itu kan yang semua saya pelajari dan saya terlibat dalam kasus-kasus itu sebagai ahli. Emang bisa dipukul rata semuanya kalau termasuk dengan 4 kasus ketika diberikan amnesti maupun abolisi Lembong, Hasto, Gus Nur dan juga Ongen? Begini Mbak, ya. Laboratorium forensik, saya tidak tahu kalau di kejaksaan punya juga. Tetapi kalau forensiknya, ya, data pada saat dikumpulkan, dianalisa sudah dimanipulasi dan itu dipakai oleh jaksa, kemudian dipakai juga oleh hakim untuk mempertimbangkan, maka hancurlah, runtuhlah penegakan hukum kita. Gitu makanya saya usulkan kepada anggota dewan, bentuk laboratorium forensik atau badan forensik secara independen di luar struktur kepolisian maupun kejaksaan agung maupun kehakiman, sehingga tidak bisa diatur-atur. Kalau begini kan bisa diatur-atur. Sama saya kira. Oh, termasuk pemberian amnesti abolisi juga diatur-atur menurut Anda? Nah, itu nggak ada kaitannya. Maksudnya dalam pengumpulan data. Oke. Peradilan sesat. Peradilan sesat. Jadi sebenarnya kalaupun diberikan abolisi itu bukan hadiah. Kenapa menurut Anda? Itu hanya mengkoreksi dari proses hukum sebelumnya. Jadi yang sebelumnya memang salah. Begini ya, berbicara itu harus ada fakta ya. Dan fakta-fakta itu sangat jelas di permukaan, tetapi bukan berupa bukti hitam putih. Kalau berupa bukti hitam putih itu sangat sulit, apa yang berada di panggung belakang, tapi indikasi-indikasinya sangat jelas. Dan menurut saya, kasus Tom Lembong hanya menambah daftar kejahatan Jokowi terhadap Anies Baswedan. Itu saja. Saya sangat sederhana. Hanya menambah daftar kejahatan terhadap Anies Baswedan. Jadi tidak ada kata terima kasih dengan pemberian abolisi kepada Thomas Lembong. Begini, kita berbicara rekonsiliasi, berbicara persatuan dan sebagainya. Persatuan itu akan hadir bila keadilan hadir di ruang-ruang publik, di ruang-ruang warga negara Indonesia seluruhnya. Baru itu ada persatuan. Tidak akan bisa ada persatuan apabila ada ketimpangan. Terlebih ada perbedaan pemihakan terhadap hukum. Contohnya misalkan Freddy tadi bertanya, bukan bertanya, menerangkan bahwa semua sudah ada lembaga-lembaganya. Begitu Pak Freddy ya? Benar. Jadi semata-mata semua adalah persoalan lembaga. Saya mau tanya dong, tolong dicatat, Jumhur masuk penjara, ingat? Saganda masuk penjara, ingat? Liu Sungkarisma masuk penjara, ingat? Lalu Ustadz yang dari Medan itu masuk penjara dan mati di penjara, ingat? Bapaknya Harun Al-Rasyid ditembak, ingat? Peristiwa di Bawaslu, ingat itu semua? Ade Armando tersangka, tidak pernah diproses. Yang lain-lain seluruh yang pro kepada kekuasaan tidak diproses. Bagaimana Anda melihat itu? Silakan, ada peradilan Jangan sesat. memakai gunakan bahasa kosakata yang retorik, yang valid, faktual. Silakan, Bang Freddy, peradilan sesat katanya. Tadi sudah saya katakan, ya, kalau memang itu kasusnya kuat secara hukum, pengadilan harus membebaskan itu. Sebentar, yang saya tanya bukan itu, jangan berbalik. Saya kasih contoh, Jumhur di penjara, Saganda di penjara, banyak orang yang kontrak kepada pemerintah di penjara. Orang yang pro kepada Jokowi tidak pernah diproses Coba kasusnya. sebutkan satu-satu, sebutkan. Ade Armando, teman Anda belakangan ini Kasusnya bahkan apa? sudah Coba kasusnya apa? penghinaan agama. Sudah ditersangkakan di SP3, SP3-nya itu diperadilankan dan peradilankan membatalkan SP3-nya. Itu perintah Jokowi kah? Sekarang saya Itu perintah katakan, Jokowi kah? Saya sudah jelasin tadi, ada lembaganya, itu putusan pengadilan. Come on, kita ini sudah dikasih kewenangan, dikasih hak untuk membela diri. Saya tanggapin, Ongen. pertanyaan Anda ini
menunjukkan bahwa Anda ngerti nggak yang saya tanya? Ngerti saya. Apa? Anda mau mengatakan Apa bahwa yang semua ini apa yang Anda pahami? adalah Jokowi yang atur. Apa yang Anda pahami? Terlalu simpel Anda mau menyampaikan seperti itu. Saya bicara fakta. Persoalan sepanjang tahun terjadi adalah orang-orang yang kontra atau oposisi dipenjarakan. Tetapi yang mereka yang pro bahkan sudah Makanya saya sebut satu-satu. Udah saya sebut. Ade Armando, Anda yang mengatakan diperadilkan kalah. So, Iya. Ya, itu lembaga peradilan, Pak. Iya memang kalah. Ya, so, apakah itu perintah Jokowi? Kasih dong publik pembelajaran. Kenapa nggak diproses? Loh, kan udah di peradilan. Dia kalah kasusnya, dianya kalah, dianya tersangka. Paham nggak sih? Kembali ke polisi kan? Terus, artinya selama rejim Jokowi berkuasa, ketidakadilan berlangsung di lembaga-lembaga yang Anda katakan itu. Ya itu kan kata Bapak. Lalu terus apa? Itu kan contoh faktualnya. Saya kasih datanya. Nama bahkan lebih banyak lagi. Saya sudah katakan itu semua sudah ada proses peradilannya. Ya ada prosesnya, tapi yang terjadi adalah ketidakadilan. Loh, oke, kita sikapi. Kalau ada proses peradilan yang tidak benar, kita sikapi. Oke, tapi apakah itu perintah Jokowi? Jangan terlalu Berada di rejimnya Jokowi. Tapi Pak, ini judikatif. Iya, ada di rejimnya dia. Artinya bahwa dia gagal dalam proses penegakan hukum. Tidak sesimpel itu, tidak sesederhana Fakta. itu. Oke. Tidak Fakta. sesederhana itu. Fakta, faktual. Artinya Anda tidak mampu menjawab fakta yang ada. Itu aja. Iya, Berarti dia bertanggung jawab terhadap Presiden. Jokowi, kan? Kalau bobrok Listio Sigit Prabowo, siapa yang Baik, bertanggung jawab? kita fokus bagian amnesti dan juga Bukan, Bu. abolisi. Ini Untuk Hasto dan kaitannya juga- begini, Baik, kita penegakan fokus hukum aja. dimulai dari hulu. Baik. Polisi yang mengumpulkan data, menganalisa, memanggil ahli. Tetapi kalau dimanipulasi di sisi ini, dipakai data itu di pengadilan, bagaimana penegakan hukum? Dimulai dari kepolisian. Makanya Silakan fokus Presiden jawab Prabowo di bagian Subianto amnesti dan juga abolisi aja, Bang. Jadi gini Mbak, pertanyaan Mbak sama Bang Rismon ini nggak matching, nggak nyambung. Beliau ini ngomong teknis masalah kasus-kasus, katakanlah yang menjadi catatan beliau. Sebetulnya nggak fokus di sini. Saya respon tadi sudah, khusus Ya. beliau itu saya respon. Itu menjadi catatan-catatan penting untuk pembenahan, katakanlah Oke. lab krim tadi itu. Oke Bang, saya tidak paham masalah kasus-kasus yang Abang bilang tadi itu. Saya tidak paham itu. Terus Oke. Anda paham apa? Bukan loh, ini nggak nyambung dengan ini yang Apa yang nggak disampaikan nyambung? Simbang ini loh. Makanya akarnya itu penegakan hukum, hulunya di kepolisian. Kita Oke. meminta Presiden Prabowo merdeka. 17 Agustus sebentar lagi. Ganti Oke, baik. semua limbah-limbah Jokowi itu. Oke, Gitu loh, di baik. kementerian, di kabinet, Kapolri, Jaksa Agung. Baik, kita gantian, Supaya rakyat merdeka. Nah, Baik. kalau itu Bang, makanya kita masuk ke tema. Ya jangan ngomongin kasus-kasus yang seperti itu. Abang ditanya bagaimana? Nih, ya saya misalnya komentarin tadi Tom Lembong. Tom Lembong jelas divonis bersalah. Itu vonis pengadilan. Siapa nih? Hasto divonis pengadilan. Gus Nur divonis pengadilan. Apakah itu perintah Jokowi ke pengadilan untuk memvonis mereka? Pada saat Ini kita terlalu mengadili menyederhanakan. Hasto dan Itu Tom Lembong, kewenangan data itu judikatif. didapat dari mana? Itu kewenangan Data yang judikatif. dihadirkan di sidang itu dapat dari mana? Ber- Dari kepolisian. berpuluh Dari dilakukan kepolisian. penasihat hukum gitu loh, yang memperjuangkan itu disorot oleh media, disorot oleh publik. Segampang itukah Jokowi mengatur itu semua? Gampang. Itu yang maksud saya. Gampang. Publik Gampang. yang harus dikasih Gampang. pembelajaran di sini. Gampang mengaturnya sebagai presiden. Gampang. Nah, berarti kalau calon Anda jadi presiden di kepala Anda seperti itu. Yang Sudah saya tahu Pak terjadi, Jokowi sudah tidak seperti terjadi itu. fakta. Sudah Yang saya terjadi. tahu Pak Jokowi tidak seperti itu. Sudah terjadi. Oke, baik, saya ke Pak Norman. Pak Norman, menurut Anda apakah memang Presiden Jokowi saat itu bisa mengatur-ngatur hukum di Republik Indonesia ini? Kalau dia nggak bisa ngatur, anaknya nggak jadi wapres, nggak melangkahi MK.